sebuah rahasia yang ada dalam diri kita. Kita mempunyai landasan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadda jasaduhu. Sopo sing ngerti atau paham tentang dirinya, maka dia akan mengerti akan Tuhannya. Gitu. Karena Tuhan kita itu mengajarkan welas asih. Kalau bahasa Hindu atau Buddha ya, Mbak Sri ya, sabisata bawantu suhitata, kita ya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Artinya kita berbismillahirrahmanirrahim. Doa kita menyebarkan kasih dan sayang. Di dalam diri kita itu terdapat sebuah roh. Roh tersebut diikat menjadi satu dan dinyamakan dengan nyawa. Di dalam satu nyawa terdiri dari 9 roh yang terdapat pada tubuh manusia. Apa sih kegunaan atau roh tersebut? Yang pertama adalah roh idhofi yang terletak di atas kepala kita atau di pusat kepala kita. Ya, pusat kepala kita. Roh ini yang bertanggung jawab kepada semua roh yang ada pada tubuh manusia secara rohani. Tapi secara fisik, roh ini bertanggung jawab atas kinerja otak kanan, otak kiri, dan otak tengah. Mungkin ada otak belakang atau apa. Semua yang ada di kepala kita dikendalikan oleh roh idhofi, otak kita. Yang kedua kalinya adalah roh nabati. Roh ini secara spiritual bertanggung jawab atas nafsu alwamah dan nafsu sufiyah atau nafsu sufiyah. Letaknya adalah di bawah pusara 2 jari atau di pusarnya. Roh ini selain bertanggung jawab pada nafsu alwamah dan nafsu sufiyah. Nafsu alwamah itu nafsu keinginan. Nafsu sufiyah adalah nafsu seksual. Bertanggung jawab tentang itu. Kemudian secara fisik bertanggung jawab atas kinerja pencernaan dan kemaluan. Ini bertanggung jawab secara fisik tentang pencernaan dan kemaluan. Jadi kok umpama wetenge loro, wetenge mules dan lain sebagainya bencreten, itu yang bertanggung jawab adalah roh ini, roh nabati. Kemudian ada yang tidak bisa pipis misalnya, atau prostat misalnya, atau tidak bisa turuk misalnya Pak Sudi ngono menunggui. Nah, itu yang bertanggung jawab adalah roh nabati. Yang ketiga kalinya adalah roh rohmani, roh yang bertanggung jawab tentang kasih sayang manusia. Roh yang bertanggung jawab pada kasih sayang. Kita welas asih pada seseorang, itu tanggung jawabnya. Secara fisik itu bertanggung jawab pada ulu hati. Ulu hati itu mana ya? Ulu hati itu letaknya adalah di sini. Ulu hati itu apa Pak? Ulung hati, limpa ya. Apa ya? Di sini itu. Iya limpa betul. Ya dari sini. Dia adalah sebagai pembersih yang bertanggung jawab tentang itu, ya, secara fisik. Kemudian ada lagi yang namanya roh jasmani. Roh jasmani yang terletak di punting susu bawah kiri. Itu nek wong lanang, nek wong wedok, ora aja dibandingke punting susu nek wong kadang ono sing pelem telu. Kayak kelintingan tadi aja dipadake itu. Harus standarisasi kita itu. Laki-laki ya, urutnya di jantung, ya, urutnya di jantung, namanya roh jasmani. Roh ini mengendalikan tentang nafsu amarah. Oleh sebab itu kalau kita emosi, itu jantungnya cepat dek karena mengendalikan itu, ya, nafsu amarah. Ya, dia yang bertanggung jawab atas perkembangan tubuh manusia. Manakala awake dhewe itu hidup
kemudian terjadi sebuah siklus reorganisasi sel dalam tubuh kita. Yang bertanggung jawab adalah roh jasmani, roh yang tumbuh pertama kali dalam tubuh kita adalah roh jasmani. Jadi kita ketika di dalam rahim ibu itu yang pertama kali tumbuh adalah jantung. Nah, di sini makanya dia berperan seluruh tubuh, tidak hanya pada lokasi yang ada. Yang mengatur antara rambut harus tumbuh panjang dan alis yang tidak tumbuh panjang, mengatur semua tulang sama kanan dengan kiri, ya, otot panjangnya sama, usus demikian, itu yang mengatur adalah roh jasmani. Yang selanjutnya adalah roh rohani, terletak di atas punting susu 2 jari. Roh ini yang bertanggung jawab kepada pengenalan tentang hal-hal gaib, pengenalan terhadap hal-hal yang mistik, hal-hal yang di luar nalar kita yang berhubungan dengan roh, ya, misalnya untuk bertemu dengan leluhur atau menghubungkan dengan roh-roh yang ada dalam diri kita. Nah, ini adalah roh rohani, bertanggung jawab pada kinerja paru-paru kiri. Kemudian yang selanjutnya adalah terletak di atas punting susu kanan. Namanya adalah roh robani, roh yang menghantarkan kita atau menghubungkan kita dengan Sang Maha Kuasa atau Tuhan semesta alam. Jadi harus kita ketahui semua orang mempunyai roh ini. Tidak kok agama Islam kok, tidak kok apa yang lain, tapi semuanya sama. Kita didoktrin atau diberi batasan-batasan itu di agama kita dan agama-agama yang lain, sehingga kita terpecah-pecah. Padahal sebenarnya kita itu sama. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai Anda itu fanatik pada satu agama atau yang lain. Ya, karena perangkat dalam tubuh kita itu memang sama, dan mungkin di agama lain juga ada pengertian yang berbeda tapi tujuannya sama. Ya, misalnya cakra, gitu. Cakra tidak dikenal dengan agama Islam, ya. Cakra itu ada di agama Hindu, mungkin di Buddha wonten, ya, yaitu cakra. Yang dikenal Islam apa? Lato'if atau latifah, simpul roh. Ini. Nah, jadi ini adalah roh rohani, roh robani yang terletak di paru kanan, di punting susu tadi. Cara fisik dia bertanggung jawab kinerja atas paru kanan. Kemudian yang terakhir adalah yang selanjutnya adalah roh kudus. Roh yang mempengaruhi kita tentang kesucian. Gitu. Yang kesucian, roh ini bertanggung jawab pada nafsu mutmainnah, nafsu kebaikan, pengen mewah dan lain sebagainya. Kemudian nafsu pembersih, mempengaruhi kita nek awake rusuh kudune adus, mempengaruhi kita kalau kita merasa galau harus berzikir dan lain sebagainya. Kalau beribadah, melakukan ibadah dan lain sebagainya, bentuk-bentuk penyucian secara spiritual. Ini adalah roh kudus, gitu. Ini yang selanjutnya adalah yang dinamakan roh nurani. Roh kudus itu terletak di bawah punting susu 2 jari, ya. Itu terletak kalau ini ada di ulu hati, nah kalau ini limpa, gitu. Limpa itu penyaring kotoran atau penyaring racun. Nah, itu. Kalau tadi yang rohmani tadi adalah ulu hati itu hati ya Pak ya, bukan limpa ya, hati memang. Nah seperti itu. Yang selanjutnya adalah roh nurani, roh sebagai penimbang, roh digunakan sebagai pencerna. Kalau kita mempunyai suatu masalah atau sesuatu yang dilimbang gunakan roh nurani, roh ini terletak
menggunakan pikiran bawah sadar atau pikiran kita dan perasaan. Jadi antara pikiran dan perasaan itu nanti kumpulnya di roh nurani terletak di sini. Ya tak. Mulai di Quran kayak mengatakan bahwa ya tafakarun mikiro guna pikiranmu. Karena pembawaan kita, sanu kita itu adalah pikiran. Yang menghantarkan kita pada baik buruk adalah pikiran dan perasaan. Maka timbanglah di sana. Dan roh ini paling rame. Roh ini paling rame. Ramenya bagaimana ketika ada seseorang lewat yang kita tidak sukai, pasti muni, ya toh. Nah, pokoknya sembuh, pokoknya angger seri wong terus angger sapulai wong wis pokoknya elek. Itu adalah ciri khas kita. Dan orang aku yo ngono wong aku yo manusa. Ya toh. Siapapun pasti demikian. Mbok saya diarani kiai jambur manen niku lho, misale tetap di dalam hati dan perasaannya kalau melakukan sesuatu aktivitas pasti jeronane berbunyi, tidak bisa diam. Nah, yang selanjutnya ya roh ini adalah roh yang mempunyai kapasitas untuk berkomunikasi atau melihat alam lain. Ya, ini kalau misalnya ada yang punya ilmu terawangan, rohnya ini yang bisa aktif dan menjalar ke mata. Kemudian yang selanjutnya adalah roh rewani. Roh rewani adalah roh kesadaran yang terletak di jonggo. Jonggo itu leher ya, leher bawah, leher bagian bawah. Roh ini adalah roh kesadaran. Roh yang apa itu menyadarkan atau tidak menyadarkan kita. Kunci kesadaran dan tidak kesadaran kita. Misalnya kalau kita bisa tertidur dan terjaga itu karena adalah tindakan dari roh ini. Kita meraga sukma, nah, ini karena roh ini, nah, roh rewani ini.